Bapak Ibu Saudari yang kasih Tuhan kita Yesus Kristus, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dalam Bilangan 33 ayat 1-24 dengan tema pengalaman bersama Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tentu saja dalam menjalani kehidupan setiap kita memiliki pengalaman yang berbeda-beda. Baik itu pengalaman yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Namun hanya pengalaman yang menyenangkan yang dapat memberikan kesan yang baik bagi hidup kita. Melalui renungan hari ini kita akan belajar dari pengalaman bangsa Israel bersama Tuhan. Dalam kitab Bilangan 33 ini diberi judul tempat-tempat persinggahan orang Israel di Padang Gurun. Ketika bangsa Israel akan mengakhiri pengembaraan di Padang Gurun, mereka tiba di dataran Moab, di seberang sungai Yordan dekat Yeriko. Lalu mereka menaklukkan wilayah sungai Yordan. Kisah pengembaraan Padang Gurun kemudian diakhiri dengan daftar tempat-tempat persinggahan orang Israel setelah mereka keluar dari tanah Mesir. Daftar ini ditulis oleh Musa atas perintah Tuhan sebagai ingatan bagi orang Israel di sepanjang zaman. Bukan hanya ingatan tentang kesulitan dan tantangan di dalam perjalanan, tetapi juga ingatan tentang kesetiaan dan kasih karunia Tuhan yang menyertai mereka dari waktu ke waktu, dari satu tempat ke tempat lain. Apa pengalaman bangsa Israel ketika berjalan bersama Tuhan? Pertama, hidup berserah kepada Tuhan. Bilangan 31. Kemenangan yang diperoleh dalam peperangan biasanya terjadi karena memiliki kubu pertahanan yang kuat, pasukan yang banyak, dan perlengkapan senjata yang lengkap. Bangsa Israel memenuhi kriteria tersebut. Namun bukan itu yang membuat mereka menang. Tuhan telah mempersiapkan kemenangan bagi orang Israel melalui firman-Nya yang disampaikan kepada Musa. Dan tugas mereka adalah melakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Artinya ada ketaatan yang telah dilakukan oleh bangsa Israel. Atas perintah Musa melalui firman Tuhan mereka pun memperoleh kemenangan. Melalui peristiwa ini, Tuhan mau bangsa Israel tidak membanggakan diri atas kemenangan besar dari bangsa Midian, tetapi mereka dapat melihat karya dan kuasa Tuhan. Yang kedua, adanya penyertaan Tuhan. Bilangan 33 ayat 9. Menempuh perjalanan selama 40 tahun di Padang Gurun tentu saja tidak mudah. Dalam perjalanan tersebut, bangsa Israel bisa saja kehabisan persediaan makanan. Mereka dapat merasakan haus dan lapar di bawah terik matahari karena rasa lelah yang luar biasa. Bahkan mereka memerlukan tempat persinggahan untuk beristirahat. Namun Tuhan tetap setia menyertai mereka dalam segala situasi yang mereka hadapi. Apa yang Tuhan sediakan dalam perjalanan tersebut? Dalam ayat 9 tertulis, mereka berangkat dari Mara lalu sampai ke Elim. Dari Elim ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Di sanalah mereka berkemah. Inilah bukti bahwa Tuhan memelihara bangsa Israel melalui penyertaan-Nya. Tuhan menyediakan apa yang menjadi kebutuhan mereka, agar mereka dapat melihat setiap kebaikan Tuhan yang nyata bagi hidup mereka. Ketiga, mengenal Tuhan dengan benar. Bilangan 33 ayat 52. Dalam Bilangan 33 ayat 52, maka haruslah kamu menghalau semua penduduk negeri itu dari depanmu dan membinasakan segala batu berukir kepunyaan mereka. Juga haruslah kamu membinasakan segala patung tuangan mereka dan memusnahkan segala bukit pengorbanan mereka. Keluaran 32 ayat 12, lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Mengenal Tuhan dengan benar artinya bangsa Israel harus sungguh-sungguh meninggalkan setiap kehidupan mereka yang penuh dosa. Musa dapat membawa orang Israel mengenal Tuhan karena dia sudah lebih dahulu mengenalnya secara pribadi, yaitu pada waktu bertemu langsung dengan Tuhan. Mengenal Tuhan itu sangat pribadi. Kita tidak dapat membawa orang lain mengenal Tuhan jika kita belum mengenal Tuhan secara pribadi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, melalui pengalaman pribadi kita, seberapa sering kita memiliki hidup yang berserah kepada Tuhan? Apakah kita yakin bahwa Tuhan menyertai hidup kita? Sudahkah kita mengenal Tuhan dengan benar? Mari memiliki hidup yang berserah kepada Tuhan, karena dengan berserah kepada Tuhan, penyertaan Tuhan akan selalu ada bagi hidup kita, sehingga semakin hari iman kita dapat bertumbuh mengenal Tuhan dengan benar. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.